wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kita di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sartoni. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Jadi di sini kita akan membahas tentang praktek KWU atau kewirausahaan, di mana di sini kita diajarkan untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya berorientasi kepada guru saja, tapi bagaimana caranya merealisasikan diri supaya lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan semua lingkungan yang ada hingga dijadikan sebuah uh, omset nantinya, sehingga kita seorang guru bisa menghasilkan produk-produk yang dimana bisa untuk membantu atau sampingan kita setelah menjadi selain menjadi dewan guru. Kita ingat bahwa ketika hanya berorientasi kepada pendidikan, kepada guru saja, sangat banyak sekali guru, banyak sekali calon-calon guru. Jika kita tidak dapat bersaing di guru, maka kita dapat menggunakan atau berwirausaha. Seperti yang akan saya lakukan ini, kita akan mencoba berwirausaha menanam bawang teropong, di mana di sini kita harapkan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi, bahkan menjadi referensi nantinya sebagai lahan untuk kewirausahaan. Mungkin langsung saja nanti kita akan segera praktek bagaimana cara penanaman, apa saja komposisi-komposisi yang harus dibuat dalam pembuatan atau penanaman bawang teropong. Alhamdulillah sekarang kita tiba kepada proses praktek, di mana kita di sini akan sudah saya siapkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada tanah, sudah ada pupuk kandang. Di sini kita ambil dari kotoran kambing, dan di sini kita sudah siapkan dedak kopi, di mana komposisinya untuk pertama kita letakkan terlebih dahulu mulai dari tanah dulu kita letakkan. Kita kira-kira saja jangan sampai penuh. Ingat, letakkan pertama tanah terlebih dahulu. Setelah tanah kita letakkan pupuk kandang. Kita letakkan pupuk kandang. Setelah pupuk kandang, kita letakkan lagi tanah di atasnya pupuk kandang. Jadi tanah tadi jangan dihabiskan semuanya. Tanah, lalu tadi sudah tanah, pupuk kandang, tanah lagi. Sekarang kita komposisikan dengan menggunakan dedak kopi. Dedak kopi. Setelah tadi tanah, pupuk kandang, ada dedak kopi, lalu sekarang kita mix, kita gabungkan terlebih dahulu semuanya antara pupuk kandang, tanah, dan dedak kopi tadi kita gabungkan terlebih dahulu semuanya. Setelah kita letakkan, setelah sudah diratakan, kita masukkan ke dalam satu pot. Semuanya kita masukkan. Dan perlu diingat, jangan dipadat. Kesalahan sering terjadi ketika kita menanam sebuah tanaman, pot yang sudah terisi penuh itu kita padat, karena itu tidak akan berpengaruh kepada pupuk yang sudah kita taruh di bawah tadi. Jadi jangan sampai dipadatkan. Ya, setelah itu kita ingat proses pertama tadi, di dalamnya pertama ada tanah, yang kedua ada pupuk kandang, lalu diletakkan lagi tanah. Setelah tanah kita letakkan lagi dedak kopi. Setelah itu di mix semuanya, digabungkan, baru dimasukkan lagi ke dalam pot. Ya. Sekarang kita proses kepada penanaman. Kita perhatikan ketika penanaman, akarnya kita lihat terlebih dahulu, bersihkan dari tanah. Lalu ketika kita ingin menghasilkan bawang yang dia mempunyai daun yang banyak, di sini jangan ditanam langsung seperti ini, tapi kita potong terlebih dahulu. Fungsinya mengapa? Ketika kita tanam biarkan saja daunnya, maka dia hanya akan berfokus pada tanaman penumbuhan daun saja. Dia tidak subur. Ya, ketika sudah dipotong, maka yang lainnya akan ikut berkembang,
sehingga ini nanti daun-daun ini akan tumbuh bersamaan dan menghasilkan daun bawang yang banyak, seperti itu, subur, tidak kurus. Setelah ini kita tanam pakai tangan saja, tidak apa-apa. Kita kira-kira kita masukkan. Nah, setelah seperti ini, untuk dari awal penanaman sampai dengan pemetikan atau pemanenan hasil itu dari penanaman sampai dengan 2 bulan. Setelah 2 bulan hasil atau yang kita tanam tadi sudah bisa kita produksi sebagai wirausahaan. Di sini kita lihat ini bawang yang sudah berumuran 2 minggu setelah penanaman. Jadi seperti ini dia. Karena tadi penerapannya mungkin awal penanaman tadi yang lalu-lalu tidak digunakan penerapan yang pemotongan daun terlebih dahulu. Jadi daunnya dia hanya memanjang dan tidak subur, tidak ke atas seperti itu. Ini dari penanaman hingga waktu 2 minggu. Jadi seperti inilah kondisi bawang yang sudah berumur 2 minggu. Di sini kita lihat bagaimana pertumbuhan bawang yang dari awal penanaman hingga dia siap panen. Ini sudah berumur 2 bulan dan sudah siap panen. Dan di sini sudah diterapkan proses di mana pemotongan terlebih dahulu daun-daunnya, sehingga bisa kita lihat daun-daun yang tumbuh itu subur dan besar. Begitu. Kita lihat sangat subur sekali. Nah, di sini sudah siap panen. Ini sudah berumur 2 bulan. Dan ini siap panen. Ya, ketika komposisi semuanya dimasukkan menjadi satu, maka akan menjadikan atau menghasilkan bawang yang berkualitas, bawang yang tumbuh dan subur tentunya. Dan sekali lagi saya katakan ini penanaman bawang ini relatif singkat, hanya sekitar 2 bulan kita sudah bisa memanen dan memetik hasilnya. Cukup itu saja, sekian dari saya. Semoga bisa menjadi referensi bagi kita semua. Selamat mencoba, semoga berhasil untuk kemajuan dan suksesnya tugas akhir saya ini. Saya mohon untuk like, subscribe, dan share. Cukup itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.